Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, bertemu kembali di media pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 SMK PGRI 3 Malang. Dalam hal ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum Islam ini ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian Al-Hadis atau hadis, dan juga Ijtihad. Selanjutnya, untuk pembahasan kita pada materi ini yaitu Al-Quran. Kita berfokus dulu kepada materi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu mempunyai makna sesuatu yang dibaca atau bacaan. Kemudian, secara istilah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian, sekarang yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu terdiri dari dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Nah, ini di sini kalimat kenapa sumber hukum yang pertama yaitu ada Al-Quran di sini dan Rasulnya. Nah, ini kemudian untuk kandungan Al-Quran secara kuantitas itu berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.439 kosakata, dan 323.015 huruf. Sedangkan secara kualitas, yaitu isi pokok Al-Quran ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi 3 bagian. Jadi isinya Al-Quran secara kualitas dari 3 hukum. Yang pertama hukum yang berkaitan dengan akidah. Ya, yang ini berkaitan dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kitab, malaikat, hari akhir, dan qadar. Yang mana biasanya disebut dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kemudian hukum yang berhubungan dengan amaliyah, yaitu tata cara kita beribadah baik kepada Allah, kemudian hubungan dengan sesama dan alam sekitar, yang mana sering disebut dengan hukum syariat atau ilmu fikih. Dan yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan akhlak, yaitu tuntunan kita untuk memiliki akhlak mulia dan juga menjauhi perbuatan atau perilaku tercela. Ilmu akhlak di sini disebutnya. Anakku semuanya, selanjutnya untuk keistimewaan Al-Quran ini banyak sekali. Namun ada beberapa yang perlu disampaikan di sini saja, yaitu Al-Quran terpelihara dari tahrif atau perubahan dan tabdil bergantian. Jadi tidak ada yang mampu merubah Al-Quran itu, karena ini kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Quran terjaga dari pertentangan, kontradiksi apa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang mampu mempertentangkan. Al-Quran merupakan mukjizat dan juga tidak ada yang mampu menggantikannya. Dan juga Al-Quran memintakan syafaat kepada yang membacanya. Jadi nanti akan datang kepada Allah bahwa siapa yang membaca Al-Quran itu akan diminta syafaat oleh Al-Quran tersebut. Jadi syafaat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebagai penawar obat hati dari syirik, dan masih banyak sekali. Para ulama terdahulu menggunakan Al-Quran sebagai obat dengan membacanya, kemudian meniupkannya di air putih, kemudian sebagai lantaran, sebagai obat yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya pembahasan kita tentang Al-Quran sebagai hukum Islam selesai. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mau membaca Al-Quran dan kita mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di media pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.